صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. Amma ba'd. Para bapak jamaah subuh, saya sebut ngasuh, ngaji subuh. Sobi, mana ada Pak Agung, ada Pak RT, ada orang Palembang, orang Sitogalo. Ada Pak Jaka juga, ada Pak Budi, Pak Budi terus yang nama sebelah orang ini sih. Pak Aziz, ada Pak Kamil dan anak-anak sekalian hadir hari ini. Yang pertama, kita panjang syukur kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bermuhajjah sekaligus bermuzakarah, ngaji dan mengkaji. Itu bukan pekerjaan gampang. Mendengarkan itu pekerjaan yang paling susah, Pak. Kalau ngomong itu paling 5-60 energi kalori yang keluar ngomong. Tapi mendengarkan itu butuh hampir 200 kalori. Jadi kalau ada orang yang mampu mendengarkan dengan baik, itu orang hebat. Banyak lari dan orang-orang yang rajin mendengar itu orang-orang yang memiliki 2 kali lipat kecerdasannya ketimbang orang-orang yang ngomong. Kita kaji, bukan lagi. Jadi kalau nanti sedikit ayatnya jangan ini masuk satu tidak ayat. Ayat sudah menjadi kalimat di dalam mulut kita gitu maksudnya. Dan itu bukan omongan sembarangan, itu omongannya Profesor L. Montgomery, seorang peneliti besar di Amerika tentang komunikasi. Jadi mendengarkan itu butuh energi besar, Pak. Apalagi kalau ngedengerin sampai ngebayangin macam-macam, itu lebih berat lagi. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Itu jadi jamaah pengajian itu orang-orang yang cerdas. Kalau dia mendengarkan dengan baik, maksudnya. Siapa yang ngomong nomor 2 lah. Kan? Jadi wala tanzur la tanzur man qala wala tanzur la tanzur man qala wala tanzur apa. Jadi jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat dengarkan apa yang dia ngomongin gitu. Nah, omongan itu bisa dinilai. Kalau orangnya sih ya begini-gini aja udah dikenal masyarakat gitu kan, gitu. Tapi kadang-kadang kita harus mendengar dulu omongan orang, bukan posisinya dia. Itu yang penting kalau menurut saya. Jadi bersyukur kepada Allah karena insya Allah dengan rasa syukur itu akan menambah kebaikan kepada kita. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum min 'azabi lasyadid. Dan Tuhan mengatakan jika kita tidak bersyukur, inna 'azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Dan azab itu bisa bermacam-macam. Yang paling azab yang paling tinggi adalah Allah masukkan rasa sombong ke dalam hatinya, kibir, sehingga dia nganggap dia yang paling benar dan sangat sulit menerima pendapat orang lain. Dan satu-satunya makhluk di dunia itu yang menggunakan baju kesombongan yang Allah itu namanya Ablasa, iblis, Azazil nama aslinya. Itu dia memakai baju kebesarannya Allah yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk kecuali Allah aja. Dan dia akibatnya apa dia ngomong? Ana khairun minhum, aku lebih baik ketimbang Adam dan yang lain.
Ucapan ana khairun minhum itu adalah ucapan asli iblis. Jadi ana khairun, aku lebih baik ketimbang kamu. Jadi kalau ada orang bilang saya lebih baik ketimbang dia, wah itu udah tuh, berarti dia teman udah turu-turunya. Nah, jadi begitu lah. Tetapi kalau kita ngomong gitu buat melawan orang yang sombong boleh. Jadi ada sebuah perkataan bahwa boleh kita melawan sombongan dengan sombong, tapi sebatas mulut doang yang kemarin. Kalau masuk hati bahaya itu, kacau. Itu maksudnya begitu. Jadi bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmat kepada kita kebahagiaan. Dan yang paling penting itu kemampuan kita untuk menjadi orang baik, Pak. Berhati baik, berpikiran baik, berucap baik. Enggak cuman di depan orang. Yang paling susah kalau lagi sendiri. Kalau lagi ramai kan gampang kita ya berpura-pura baik bisa, kalau ramai nggak aman-aman aja kan. Tapi menjadi sulit saat kita sendirian. Karena ada orang yang menjadi orang alim di tengah orang banyak, tapi menjadi iblis saat sendirian, hanya gagal. Ada orang yang urakan dan keramaian, tapi saat sendiri Pak dia takut sama Allah, alim banget dia. Ada yang tahu. Kalau saat itu urakan dia, penampilannya semua itu udah nggak enak aja pada masa. Tapi kalau sudah malam itu dia udah malam hari dia bangun itu udah takut dia menjadi hamba. Ada orang yang alim baik di tengah keramaian, juga alim di tengah kesendirian. Nah itu bagus tuh, orang bagus tuh. Tapi juga ada orang yang urakan di tengah keramaian, lebih urakan lagi saat dia sendiri. Nah itu kacau. Nah kita yang mana terserah atur aja kan, kita mau pilih main profil kita terserah aja, enggak atur aja dah, gitu kan. Tapi yang jelas jangan menilai orang dari penampilan, itu nggak bisa. Kebetulan saya memang dasar ilmu saya lebih pada filsafat dan tasawuf ya, dan manajemen gitu. Saya mengkaji filsafat, tasawuf dan manajemen. Jadi kalau ucapan saya lebih cenderung kepada persoal tasawuf, ya mohon maaf aja, untuk kajian saya itu sekolah saya itu Pak S1 Suruddin. Nah hari ini saya diminta oleh takmir, sudah bilang sama Pak Ino, emang ada orang lain sebenarnya kan warga ini saya tahu siapa di sini saya gitu kan. Tapi Pak belum kalah kan, kalau gue Pak Sam udah Pak Ispok udah ya oke, saya bilang apa-apa, cuman saya nggak ngaji Pak. Kita mengkaji Pak. Bukan nanti kalau ayatnya nggak banyak, hadisnya nggak banyak, karena yang dikaji itu adalah dimensi motivasi manajemennya. Nah, Pak Ibu minta apa kira-kira temanya, saya bilang temanya itu rumus mencapai harapan, rumus menggapai harapan. Bahasa Arabnya al-amal, harapan itu amal Pak. Harapan itu amal bahasa Arabnya. Kita kaji lah bahwa pendekatan itu. Karena begini, karena orang nggak akan bisa memahami dengan baik sebuah uraian jika nggak mengerti arti dari kalimat itu. Mandi yang punya masjid datang, kalau kita aja mahal Pak, di pengurus di apa mau lain aja Pak. KDM apa? Bapak Aing. Gitu. Jadi, dan setiap orang itu punya harapan, ada harapan. Amalan sholihan itu harapan-harapan yang pekerjaan-pekerjaan yang dituju untuk membangun harapan-harapan yang baik. Sholeh itu kan sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan syariatnya, pengertiannya, tempatnya, dan waktunya, serta hukumnya, itu sholeh. Jadi kalau anak yang sholeh itu berarti anak yang dididik sesuai dengan waktunya, syariatnya, agamanya, dan pada masanya dia. Kalau anak sekarang kan kalau diajari hal-hal yang kurang nggak mungkin dong.
Aja orang-orang yang modern aja kan, karena masanya begitu. Zaman kita naik mobil 10 perak aman, sekarang nggak bisa. 10.000 juga cukup. Jadi anak soleh satu aja, anak yang diajar sesuai dengan zamannya, hukum agamanya, syariatnya. Jadi kalau berislam diajarkan dengan cara-cara Islam, dengan cara-cara teosofi, jangan, nggak bagus gitu. Di ajaran Islam. Nah, oleh karena itu ya, termasuk bersalawat juga harapan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Kasyiran. Itu juga harapan orang bersalawat. Barang siapa yang memperbanyak salawat kepada Rasul, dia akan kemungkinan besar akan memperoleh syafaat nanti di saat kita nggak mampu membuka kunci surga dengan amal kita berharap syafaatnya Rasul nolong kita untuk membuka kunci surga. Jadi untuk salah satu penting. Itu juga harapan. Amalan itu kan namanya harap banyak. Bahwa di dalam bahasa Arab itu banyak digunakan seperti al-amal, pakai alif ya pakai hamzah. Ada juga al-roja, ada juga al-tamanah, juga harapan. Ada juga la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, la'allakum yarshudun, itu makna harapan. Contoh seperti kemarin yang puasa kan, kutiba alaikumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan harapan engkau menjadi orang bertakwa. Harapan itu digunakan dalam konteks bermacam-macam lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kita punya harapan ya? Coba punya harapan ya? Sekarang coba punya anak ya? Apa harapan terhadap anak-anak? Untuk punya harapan. Setiap orang punya harapan. Harapan tertinggi apa? Harapan tertinggi manusia apa? Masuk surga, itu harapan tertinggi. Persoalannya kan untuk mencapai itu apa? Cara-cara, ada rumusnya kan? Karena hidup ini kan apa namanya, lahun walaibun ya. Ya sudah gurau aja permainan. Tapi persoalannya kan, pertanyaannya, kalau dia permainan, boleh kita main-mainnya. Sepak bola itu permainan bukan? Boleh kita main-mainnya? Nggak bisa, harus serius mainnya Pak. Nggak boleh melanggar aturan mainnya, harus sesuai dengan SOP-nya kalau main bola supaya menang. Walaupun hidup ini permainan, tapi nggak boleh dibuat main-main, harus serius. Jadi semuanya ada SOP-nya semua. Standar sama prosedur itu ada SOP-nya. Sayur sop begini. Nah, sayur sop enak kali ya. Ada SOP-nya. Atau pos gitu. Prosedur standar gitu dalam bahasa sononya gitu. Itu sop. Jadi ada permainannya. Ada aturan main yang nggak bisa nggak. Kalau ingin menang ya ikuti aturan mainnya kan, ikuti prosedurnya, ikuti aturan yang ditetapkan oleh wasit gitu. Wasit itu kan orang, al-wasit itu bermakna orang yang di tengah-tengah, nggak ke kiri nggak ke kanan, dia adil itu, harus adil, sifatnya harus adil wasit itu. Dan wasit yang maha adil itu ya Allah melihat kita. Jadi makanya disebut wasit, bahasa Arab wasit. Al-wasit itu ini yang tengah-tengah, wasaton tengah-tengah, wasopia berarti umat yang tengah-tengah, gitu. Tengah wasit. Dan itu harus betul-betul, nggak bisa dia berpihak ke A ke B. Yang penting Anda menjalankan SOP dengan baik, sesuai aturan main, jaraknya sama sholat itu sholat. Ya bukan cuma sekedar dia harus sholat itu kan sulu kama ra'aitum usolli kan, sholat dengan pas bagaimana kau lakukan sholat Nabi. Jadi orang yang sholat tanpa berafiliasi kepada perilaku sholat Nabi ya nggak benar gitu. Ya harus, makanya pengkajian terhadap dimensi itu menjadi penting buat kita. Jadi jangan mudah puas dengan apa yang dimiliki hari ini. Minimal itu kan rasa takbir atau ihram kita hari Kamis itu hari Kamis dan Ahad ini berbeda dengan Senin subuh. Mungkin waktu sekarang ini kita Allahu Akbar
Pas baru gitu tiba-tiba ngebayanginnya, gue masih punya utang gue ya kemarin gitu. Gue masih punya ini gue nih. Nah mungkin ntar nih hari Senin subuh Senin Allahu Akbar itu sudah lain lagi udah istighfar atau hilang tuh masalah utang kan. Jadi setiap kali itu harus ditingkatkan terus gitu. Sampai ke tahap paling tinggi di mana pas Allahu Akbar itu udah nggak ada lagi yang lain kecuali Allah doang. Makanya jangan puas dengan pencapaian hari ini gitu. Kita harus memiliki harapan yang lebih tinggi lagi gitu. Makanya disebut amal dia. Jadi amal itu sesuatu yang menyimpan harapan di dalamnya. Kalau bagi saya pribadi bukan persoalan sholatnya, bukan persoalan puasa zakat harinya, bukan. Tapi apa itu sholat? Nah, bagi saya itu bisa saya baca. Tapi untuk apa Allah menurunkan perintah sholat? Untuk apa Allah menyuruh orang berkurban? Sebentar lagi, ya kan? Sebentar lagi. Untuk apa Allah menyuruh orang berkurban? Menyembelih di hari Yaumul Nahr. Kalau tidak ada pekerjaan yang paling Allah sukai di Yaumul Nahr itu kecuali menumpahkan darah hewan kurban. Tapi persoalannya kan apakah darahnya sampai Allah? Tidak. Apakah dagingnya? Tidak. Bukan. Tapi harapan atau niat yang ada di dalam hati si kurban itu. Dia menyembelihnya itu kira-kira dengan kebanggaannya, ya kan? Atau dengan rasa hebatnya itu gue korban biar orang lihat gue korban kan. Terus flexing deh nggak kirim foto dikirim nggak tuh ke apa namanya ke medsos kita namanya flexing ya kalau korban kejar flexing ya enggak jalan sini foto ini gua menuju masjid lagi ingin sholat kepada flexing kirim gitu namanya flexing pak kirim kan ya kalau gitu usah payah usah gitu ini orang kaya nih nggak pokoknya nggak begitu kaya ada pajak orang kaya apa kayak orang? Iya ya kayak orang sih. Kayak orang kaya kan. Jadi dimensi itu yang kita pahami. Gitu. Makanya membangun harapan baik itu menjadi hal yang luar biasa. Bukan hal yang sederhana. Oleh karena itu memahami kata menjadi penting. Contoh gini misalnya, kita sering makan ya, barang kita makan ya. Sudah makan sini. Sudah makan ya? Makan sehari berapa kali? Kita ngomong aja, kita dialog aja nih. Dialog kehidupan. Saat orang bertanya kepada kita, apakah makan ini? Orang terkadang terjebak oleh biasa, udah biasa. Terjebak oleh rutinitas, udah biasa. Tapi saat ditanya, apa itu makan? Apa arti makan pagi? Baik secara kamus, ya kalau kata anak-anak kan guru ya. Baik secara etimologi kan, terminologi, pengertian syariah, itu apa sih makan itu? Untuk apa kita makan sih? Apa arti makan kan? M-A-K-A-N makan, eat, kulen, apa itu makan? Dikenakan sudah biasa, tapi kita nggak pernah concern terhadap artinya. Padahal makna itu menjadi penting. Makna kata itu menjadi penting. Orang nggak akan bisa memahami apa substansi daripada maksud makan itu kalau orang nggak tahu arti makan itu apa. Dan bagaimana cara makan yang baik? Apa yang harus dimakan? Halalan thayyibah kan? Bahkan saat orang makan itu dia berdoa, apa doanya, Pak? Jawab berdoa. Apa bismillahirrahmanirrahim bukan? Apa doa makan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Apa hubungannya makan sama neraka? Kan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Apa hubungannya makan sama neraka? Ujungnya azabannya, artinya bahwa hati-hati dengan apa yang kita makan. Untuk itu kita harus tahu arti makan itu apaan. Jadi kita ngaji sederhana-sederhana aja, harus ribet-ribet kan kita yang sehari-hari aja. Ya kalau kita punya kamus,
Makan itu kan aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyah dan menelannya. Ada kata aktivitas, ada kata-kata memasukkan ke dalam mulut, mengunyah, menelannya. Kenapa harus masukin? Kenapa harus dikunyah? Kenapa harus ditelan? Karena ada makna. Dan saat orang masuk sesuatu dalam mulutnya itu, berarti dia telah memberikan nutrisi. Apakah nutrisinya akan mengantar dia ke neraka, atau nutrisi akan mengantar dia ke surga? Jangan terus nih. Bayangkan kalau kita memberi makan anak-anak kita dengan makanan haram, atau kita nggak tahu kalau itu haram gitu. Makanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian memberikan dimensi apa yang kamu tidak tahu, itu tanggungan bukan Allah. Dengan syarat bukan dengan mengucapkan namaku asma. Jadi saat kita masuk sesuatu itu dalam mulut kita, itu apa namanya, pertaruhan luar biasa itu. Dan kalau salah ngunyahnya kita nggak merasa sehat, Pak. Waktu masih SD kan kita belajar itu berapa kali kamu ngunyah makanan, kata guru. Maksimal berapa? 23 kunyahan baru ditelan. Itu kata guru saya dulu masih SD. Karena saya katanya pelan-pelan ngunyahnya ya. Ya maksimal itu minimal 23 kali kunyahan baru ditelan, kata guru saya begitu. Dan jangan sambil minum katanya kan. Jadi ada tuh aturan lainnya. Bahkan ada salah seorang kiai di Kalimantan namanya Guru Sikumpul ya, nah, ya. Itu mengajarkan bagaimana adab makan itu. Karena di dalamnya ada harapan. Ya Allah tahu. Jadi jangan kemudian jangan dianggap yang hal-hal yang remeh, enggak. Kenapa harus minum terus duduk gitu? Kalau mau berdiri itu juga harus dengan 3 kali tegukan, nggak boleh gok gitu langsung. Sekali teguk telan baru minum lagi terus mau diri. Kadang-kadang nggak mungkin juga kita harus kalau di pesta-pesta itu kan biasanya kan 25 itu kan orang kadang-kadang kan nggak ada baku tuh. Itu ada tekniknya supaya dia menjadi sehat, supaya sudah halal dan thayyibah tadi. Halal dalam konteks syariat, thayyib dalam konteks kesehatan. Jadi ada harapan dalamnya. Dan segala sesuatu itu ada maknanya, mungkin nggak ada makna. Yang dengan memahami makna itu kemudian orang bisa mengambil hikmah di dalamnya, pengetahuan, kebaikan di dalamnya untuk memberikan posisi baik sebagai hamba Allah itu. Kan kita cuma 2 fungsi kita, sebagai hamba dan sebagai khalifah, itu doang kan. Sebagai khalifah kan ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Sebagai hamba ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 51. Kalau Allah jelaskan begini. Ya sebagai hamba ya kita harus taat sama Allah. Hamba yang taat aja gitu. At-ta'ah itu kan bermakna apa? Orangnya selalu berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya sesuai dengan kemampuannya dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa la yuzlamu. Kan jelas kemampuannya. Jangan maksain diri gitu. Hanya untuk membangun orang kita mampu, dipaksain nih kebangunan. Jangan nih kalau nggak usah dipaksa-paksa aja, sebiasa aja mengalir aja. Sudah kemampuan dengan syarat tanamkan ketaatan, laksanakan sesuai aturan main, kan gitu. Sederhana betul nggak ada susah. Nah oleh karena itu ya dalam konteks memahami harapan itu ya yang pertama kita tahu tuh apa yang mau kita. Sekarang kan pada sederhana, kita punya harapan ya. Harapan tuh sebenarnya satu itu sebenarnya. Kalau bahasa Arab kan ada amal, ada roja, ada tamanna, ada la'anat juga makna dari harapan. Nah kalau bahasa Inggris namanya khof, khof itu bahasa Inggrisnya H-O-P-I-E. Jadi H-O-P-E, khof namanya. Khof, khof itu bahasa Inggrisnya harapan. H-O-P-E juga bisa dimaknai sebagai kalau tepatnya itu honorable person, kemuliaan diri. Jadi di dalam makna bahasa Inggris itu setiap orang punya harapan berarti dia punya kemuliaan. Orang yang punya harapan berarti orang yang punya kemuliaan. Orang yang punya harapan
bisa jadi nggak punya kemuliaan. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mencapai harapan itu? Nah untuk itu ya kita kaji dulu nanti, kita kaji dulu pendekatannya lebih spesifik gitu kan. Kita kaji dulu yang lebih spesifik pendekatannya. Biasa saya bawa itu slide kecil, cuman lagi di Jakarta slide-nya kecil seperti ini slide-nya, tapi kemampuannya besar, nggak soal di bawah. Yang pertama itu kita pahami dulu, ada nggak kata-kata harapan di dalam Al-Quran? Kita boleh buka Al-Quran surat ke-13 itu surat Ar-Ra'd ayat 12. Allah mengatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunsi'u sahabas siqal. Jadi dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu, kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia mengadakan awan mendung. Jadi kalau setiap ada kilat itu kita punya harapan dua doang, ini apa nih kilat ini. Makanya Nabi itu kalau lagi terjadi gerhana itu dia termasuk orang yang mukanya pucat karena ketakutan. Maka dia bersedekah, sholat, segala macam kalau ada gerhana, agar dia tidak hanya menjadi bagian yang menakutkan, tapi juga hal yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi setiap ada peristiwa itu mesti dua, ada ketakutan dan harapan. Khauf dan roja dalam bahasa Saudi. Khauf dan roja, ketakutan dan harapan. Mesti begitu, Pak. Kalau ada mendung nih, wah, jangan hujan gitu kan. Jadi orang punya harapan, dia bisa deteksi bahwa hujannya. Dan Allah mengatakan itu, wa yunsi'us sahabus siqal. Dia bisa menimbulkan ketakutan dan harapan. Ada dibahas di dalam Quran. Itu surat Ar-Ra'd ayat 12, surat ke-13 ya, 12-13 itu ya, rumusnya gitu. Nah kemudian juga ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairul amala. Ada kata-kata amalan di situ. Jadi harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan itu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi ada beberapa ayat itu yang berkaitan dengan dimensi. Jangan dikatakan wa khairun amala. Kita berharap bahwa amal-amal kita itu menjadi harapan-harapan yang baik, yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat tadi memang membahas soal harapan itu. Nah, biasanya sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an itu dia menjadi penting untuk dibahas, untuk diperhatiin. Jadi bukan main-main. Contoh gini misalnya. Pernah baca surah Al-Ahqaf enggak? Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Itu surat ke-101 ya. Tabbat tiada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu. Pertanyaannya sekarang begini. Ini Allah memberikan harapan kepada bola. Walaupun Allah tahu dia akan berubah, dia tambah nggak akan berubah. Tahu Allah. Saat itu surat turun kan, Abu Lahabnya masih hidup terus sudah mati. Saat itu surat turun, itu si Abu Lahab itu masih hidup atau sudah mati? Termasuk istrinya. Masih hidup Pak. Allah tahu dia tampang turun surat. Bayangkan sekarang kalau tiba-tiba kemudian si Abu Lahab ini punya harapan buat tobat.
Dan dia tobat. Pas turun tuh ayat kan, dia langsung tobat, takutan. Itu berubah nggak kira-kira itu surat? Ditambahkan sama Allah itu surat. Nah itu kan, dia masih hidup Pak. Itu surat turun dia masih hidup. Tapi mendadak tampang, emang dekil orangnya, dekil. Udah dikasih peringatan kayak gitu, sudah dikasih harapan baik, dia nggak mau berubah. Mas nggak tahu itu nggak mau berubah, sama istrinya nggak mau berubah. Walaupun sudah nyesah, nggak berubah sampai mati ya gitu. Karena dia memang tidak punya nggak memahami harapan penting itu dia nggak mau. Yang disebut dengan khairun amalan itu dia nggak punya. Kenapa? Karena bagian bagian kedengkian dalam dengkinya itu gabung tamu. Padahal dia termasuk orang yang saat hari Senin Nabi itu lahir, dia adalah orang yang paling gembira. Aku punya keponakan, paling gembira. Bahkan dia membebaskan beberapa budak yang bersedekah. Menyambut gembira datangnya keponakannya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menurut para mufassir itu, ini masih ya sumbernya masih bisa diteliti. Setiap Senin itu siksanya dikurangi. Setiap hari Senin sisanya dikurangi karena dia tergembira dengan lahirnya Maulud Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tapi pada saat tampil, nah pada hari ini banyak orang-orang yang bisa melahap itu. Terutama tarikan dunia ya kadang-kadang kita juga begitu ya, nggak ada kerasa Allah dengar itu kita ya. Tanggungnya masih 3 lembar lagi belum selesai. Tanggungnya baru makan yang baru 3 semua terus berhenti makan dulu kan. Nah itu sebenarnya mata hadis kan. Jadi kadang-kadang tarikan dunia itu tarikan amalan dunia itu lebih luar biasa daripada amalan akhirat. Padahal kan nggak gitu. Ya nggak ada orang yang kekal selama di dunia kan. Karena kalau menurut para sufi itu ya pekerjaan yang paling dekat kepada manusia itu apa sih? Pekerjaan akhirat apa yang kepada manusia itu apa sih? Mati kan? Mati kan mau. Itu paling dekat. Nah, apa harapan yang kita bangun untuk agar mati kita berkualitas gitu? Yang bilang orang husnul khotimah. Jadi sederhana betul Pak. Makanya memahami harapan itu menjadi penting. Membangun harapan-harapan yang baik itu yang disebut dengan khairun amalan itu menjadi penting buat kita. Nah, sekarang apa sih rumus itu? Kan itu judulnya. Apa maksudnya rumus? Pak Andi pernah ngerjain rumus nggak? Apa rumus itu? Rumus apa rumus lingkaran? Rumus persitiaan gitu. Rumus lingkaran. Apa N? Apa lupa? 27 kan? Apa M? PR kan? Iya. Itu kan rumus. Kali T. Kali T kan? Lingkaran. Itu rumus Pak. Nggak ada ngaruh ada rumus. Nggak boleh nggak ada rumus. Mesti ada rumus. Di begitu rumus itu juga harus ada juga rumus kehidupan kan. Salah satu kunci tertingginya apa? Ati Allah, wa ati Rasul itu kan rumus. Jadi kalau Anda ingin mendapat ridho Allah, maka ikuti Allah dan ikuti itu rumus Pak. Walaupun sifatnya verbal di rumus. Jadi segala sesuatu ada rumusnya. Termasuk rumus pada alam semesta ini. Ya termasuk misalnya rumus rohiyat, rumus hisab ada dalam menentukan awal bulan. Ada rumusnya juga. Mengetahui rumus itu 50% sudah menyelesaikan masalah. Tapi kalau sama sekali kita tidak konsen terhadap memahami rumus itu juga, wah akan selesai masalah kita. Nampak terus. Bahkan
orang yang kecanduan slot, apa slot? Slot ini jadi online. Ya Allah, dari baru dikasih tahu, jadi bohong masih aja berjudi. Ya rumus yang pertama apa slot itu? Slot. Kamu itu yang tahu. Jadi saya bergaul sama Pak pencari slot Pak. Udah belangsak ngasih slot. Udah belangsak, aduh ngasih aja. Bayaran anak nggak dibayarin. Motor digade, sementara belum selesai cicilannya. Astagfirullahaladzim. Apa rumusnya? Nah, apa salah seorang apa namanya Dodi ya? Dondi ya? Yang itu yang anak muda cakep itu, orang Cina yang rajin judi Thailand itu yang jadi Islam. Dia bilang gitu. Apa rumus yang pertama? Kasih kemenangan dulu menurut saya. Takut yang pertama masuk, kasih kemenangan. Boleh menang dua kali kan? Itu yang udah tipuannya tinggi terus. Tapi mungkin yang ketujuh kali langsung habis urusannya. Begitu urusannya. Dia bangun harapan baik, tapi hasilnya zong semua, nggak bagus. Tetapi orang yang memang berada di dalam aturan main Allah, awal dan akhir tetap baik. Kalau nggak baik. Kalau kita lahir itu kan kita lahir diazanin kan, atau dikomatkan, meninggalnya husnul. Kan itu cuma baik-baik, jangan nggak baik. Kalau negatif sama negatif apa jadinya apa? Hah? Negatif ketemu negatif jadi apa? Yang benar. Kalau negatif ketemu positif, positif dong. Kalau negatif ketemu negatif positif mah. Jadi harus memahami itu menjadi benar. Karena dia formula untuk menemukan sesuatu yang akan menolong kita. Itu rumus. Jadi nggak bisa disederhanakan kayak gitu. Nah oleh karena itu, kalau kita membuka kamus ini, terutama kamu bahasa Indonesia kan, KBBI, pernah ngebuka nggak KBBI? Iseng-iseng ngebuka itulah. Jadi ada aspek manualnya apa? Aspek manualnya kan, gitu. Nah sekarang lebih penting montirnya apa buku manualnya? Coba pun. Montirnya. Lebih penting montirnya. Tapi di dalam Islam enggak. Montir udah kagak ada montirnya. Udah pulang Rasulullah. Apa montir agung? Rasul udah nggak ada. Apa karena yang penting? Ajarannya, Quran kan? Hadis, sunnah. Jadi nggak akan mungkin kita bisa menyelesaikan pendekatan keislaman itu tanpa Quran dan itu akal sehat. Jadi Quran, sunnah, akal sehat. Sehat akal beda sama akal sehat Pak. Akal sehat itu mampu memproduksi kebaikan. Kalau sehat akal, belum tentu bisa memproduksi kebaikan. Contoh untuk para koruptor itu. Pintar tadi. Pintar. Tapi akalnya sehat. Tapi dia nggak punya akal sehat. Beda. Akibatnya apa? Dia memproduksi keburukan. Sementara orang yang punya akal sehat itu mampu memproduksi kebaikan. Nah, berhubung di pengajian yang membahas itu ya kita sampai situ dulu lah. Yang penting Quran, sunnah dalam pengertian hadis, terus yang punya akal. Itu permulaan, itu rumus untuk memahami dimensi agama ini. Itu kunci. Jadi kita ngaji dimanapun itu kuncinya gitu. Memahami Al-Quran, memahami fungsi Al-Quran, memahami fungsi hadis, dan dipakai dengan akal ya sehat. Di mana pun ngaji yang itu rumus formula. Kalau untuk paham. Ya kalau nggak begitu nggak bisa paham kita. Termasuk memahami perbedaan seperti yang kemarin diungkapkan oleh Pak Ustadz Isfah. Setiap orang harus punya zikir kan. Harus ada formula dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah.
namanya wasilah, disebut ada di dalam surah Al-Quran. Setiap orang harus punya formula yang mampu memberikan dirinya kepada Allah. Nah, ada formula wajib yang bacaannya, gerakannya, segala macam sudah Allah tentuin sama Rasulnya. Kita nggak bisa nambah, nggak bisa kurangi. Udah pakaian apa adanya. Ada formula sunnah dan ada formula yang dihasilkan oleh akal sehat. Gitu. Apa itu sunnah? Akan ada makruh, ada sunnah, ada haram, ada halal. Gitu. Apa itu sunnah? Dulu waktu masih SD itu guru agama saya bilang sunnah itu adalah pekerjaan jika dilaksanakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu ternyata harus dirubah pengertian itu. Pekerjaan sunnah itu adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Jika tidak dikerjakan nggak dapat pahala sama keberkahan dari Allah. Beda nggak? Bukan nggak apa-apa, bukan. Oh jika kerjakan nggak apa, bukan nggak begitu. Maka orang jadi malas ngerjain sunnah. Kalau nggak apa-apa itu nggak dosa ini. Nggak dosa bukan. Tapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah, bukan pahala. Mending dikerjakan tidak dikerjain, nah atur aja deh. Atur aja. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan sunnah seperti sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib kan? Enggak dapat ini bodoh, kita pulang aja langsung. Allahumma lantas jalan, suruh aja kan? Allahumma lantas jalan. Itu orang pulang. Dia nggak berkah, nggak dapat rahmat, dapat pahala. Tapi kalau dikerjain sama dia, maka menjadi berkah pekerjaan wajib. Berkah. Contoh sederhana begini. Kenapa korupsi di Indonesia nggak bisa diberantas? Nah, karena dari kecil kita dijejelin korupsi itu kelas teri, kelas kakak, ya kan? Kelas paus, kelas gajah nggak disebutin kan? Bukan nggak selesai. Dari kecil tuh korupsi kelas kakak, kelas teri, kelas paus, kelas gajah, kelas hiu nggak disebutin. Nggak pernah disebutin, makanya nggak pernah selesai. Kelas kakak, kelas terinya berangkat habis, kelas pausnya jalan terus. Paham saya itu. Ya kan? Karena tidak pernah nggak pernah tampil. Nah, memahami pengertian ini penting, Pak. Saya selalu sama guru saya itu. Ya, kalau masalah saya kelas 3 SPG lah, kan SPG, kelas dengan guru. Asli bahasa SPG mana? Asli sekolah dengan guru saya. Tahun 94 diplodasi jadi habis ya, ganti sama semea ya. Jadi sunnah itu bermakna apa? Pekerjaan yang jika kau laksanakan katanya, kau akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Jika kau tidak kerjakan, kau nggak akan dapat pahala dan keberkahan. Wah, mikir saya, waduh. Oleh karena itu, setelah pekerjaan wajibnya dinilai, maka dilihat ada nggak kira-kira pekerjaan sunnah yang mampu memberikan arti kepada pekerjaan wajib. Ya, dalam konteks sunnah yang syar'i kan begitu aja. Yang ketiga adalah akal sehat. Kita mempertimbangkan gitu. Nah, salah satunya apa itu? Akal sehat itu. Untuk tetap berhubungan dengan aturan, kita harus punya zikir, az-zikr. Alat untuk tetap kita bisa mengingat Allah. Salah satunya hikmahnya. Saya dulu pernah itu ya benar kagak Allah bisa kan. Dulu saya pernah bilang kalau majelis ilmu sudah dibuka maka 70.000 mereka akan menyaksikan kebaikan yang ada di sini. Katanya begitu. Ya Allah bisa apakah itu kaum ulama atau sahabatnya Allah bisa, tapi saya pikir nilai itu baik. Itu. Karena kan akan saksikan oleh mereka. Bila mereka berdoa itu, ya Allah ampun dosa orang-orang yang hadir di sini kan gitu. Jadi saya keluar dari masjid itu dengan kaki kanan atau dengan kaki kiri mengucapkan Allah Ta'ala bawah rahmati gitu ya, atau mifadlik itu keluar dia dari masjid, dia sudah ada beberapa dosa sudah terhapus. Amin. Amin.
Amin ya Allah. Karena ada beberapa pekerjaan yang nggak mungkin, yang kadang-kadang pahala sholat nggak bisa menghapusnya, Pak. Kan boleh jadi terhapus oleh keikhlasan dia keluar dari rumah untuk menjadi manusia bagi keluarganya barangkali, atau niatnya datang ke masjid untuk melekat dirinya kepada Allah, al-qurbah, melekat dirinya kepada Allah. Mungkin itu banyak urusannya. Ini nggak perlu formula, perlu rumus gitu, untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Tapi jam berapa menjelang lama nih? Oh, jadi Lanjut setengah lagi. jam lagi. Yang lanjut dulu katanya kan Sudah kotor nih. Sampai jam 12 Pak Haji itu. sampai asar. Ah itu nggak banyak-banyak kan nggak? Yang penting banyak kuenya. Yang penting. Pokoknya ngudin. Iya. Nah, kalau tadi udah punya harapan yang di dalam bahasa Arab juga sama, amal itu termasuk harapan itu amal. Jadi kita beramal itu termasuk bagian daripada makna harapan. Nah, sekarang harapan sendiri dalam bahasa kita apa sih? Asa kan asa. Asa itu kan harapan bahasa kita, asa. Asa. Itu kan berasal dari kepercayaan, Pak. Kita mengubah kepada bagi kita. Jadi orang-orang itu harapan. Berarti dengan nggak punya diri, nggak punya harapan, dia nggak punya sesuatu yang dapat jaga Tuhan. Dan kemudian karena harapan untuk apa hanya diketahui oleh si pemilik dirinya sendiri aja gitu. Yang dapat diri itu perilakunya, cara berpikirnya. Ya kalau orang bilang itu tampilannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu orang bilang apa? View of identity. Tampilannya. Gimana tampilannya orangnya kan? Jangan sholat jamaah pakai pakaian 7 hari lebih pipi, jangan. Masuk ke masjid sholat jamaah Allahu Akbar, orang langsung pergi duduk di sebelah. Tahu 7 hari lebih pipi, itu namanya nggak bagus. View of identity nggak bagus. Ada. Yang kedua, apa namanya disebutnya view of mind, cara berpikirnya. Ada orang yang berpikir dia maunya praktis saja, gua mau gitu. Mungkin yang mesti dibuat bilang udah bilang aja kotor bisa kita juga kalau hujan bersih. Tuh ada orang begitu kan? Udah nggak usah di ada orang begitu. Nah kita menghadapi banyak tipu. Bahkan di dalam diri kita sendiri begitu banyak tipu. Dan yang ketiga apa itu tipu? Behavior of identity. Jadi tampilan, cara berpikir, perilaku itu yang dapat dinilai dari sosok orang itu. Contoh hasil sekarang ini. Hasil itu kan sangat sekarang ini jadi narasumber. Dengan saya berustad ya narasumber. Ya maksudnya lu juga bilang kiai apalagi kan itu orang mukarram. Untuk Haji Beng itu kalau Haji Beng namanya Haji Beng kan namanya Haji Beng enggak bin Haji Urip misalnya itu protokol kecepatan nyebutnya enggak yang terhormat ke Mukarram tuh kan biasanya kan Al-Mukarram Haji Beng Haji ketinggalan mana jadi Al-Mukarram Beng jadi yang kan ibu kita nah itu kan jadi kadang-kadang ya ini enggak kita ini aja pas itu ya jadi penting bagi kita semua. Saya sekarang jadi narasumber sini narasumber sini kita pulang ke rumah jadi suami bagi istri saya punya anak menjadi bapak bagi anak-anak saya anggota masyarakat menjadi warga bagi masyarakat. Satu diri ini punya peran yang banyak, Pak. Sosok ini, profilnya punya peran yang banyak, punya fungsi yang banyak. Pertanyaannya sekarang, peran yang mana yang lolos dari murka Allah? Oh, sebagai anggota masyarakat, saya orangnya paling rajin banget. Pokoknya kalau ada pengumuman nih dari Pak RT ini kan, hari Minggu kita mesti masjid, wah saya datang paling dulu Pak, misalnya. Kan? Waktu kami tidak pernah datang kemarin, RT Purwadi Pak. Enggak? RT Purwadi. Purwadi. Datang ke sini saya. Ini datang paling dulu. Sebagai warga saya lolos Pak.
Wih, ini warga yang baik, cakep nih, ada mulai dulu kerja bagus. Tapi sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, saya nggak lolos. Dari amatan Allah dan Allah. Kenapa? Setiap anak Pak harus dapat 8 Pak. Dia nyetar, nembak mulu tar. Tidak pernah perlu janji untuk anak-anaknya. Paling banyak. Pokoknya nanti kalau nilai 10, bapak beli ini. Janji kan? Anak punya harapan nggak? Wah, gue punya harapan begini aku kasih. Pas waktu dapat apa dia bilang? Tar dulu, gue yang lain, tar dulu, nembak dulu. Belum gajian ada itu urusannya. Dia nggak pernah berpikir bahwa janjinya kepada anak itu berbahaya. Fungsi sebagai seorang ayah, ya harus memenuhi janji, nggak terpenuhi. Mau apa ya? Lo kecap? Ya. Kalau sebagai pegawai, ya kan? Sebagai karyawan, aturan itu mengatakan jam 7 sudah di kantor ya, udah di kantor. Jam 9 baru datang, ya kan? Ya kan? Datang untuk jam 9 di kantor. Ditanya sama bos, itu datang. Banyak alasannya. Papur Ya kan? Jauh. Akhirnya jauh itu Yunus segala macam. Ada bosnya. Sini gue kasih tahu lu. Ada bosnya. Lu boleh pintar, tapi jangan pintar bikin alasan lo. Lu boleh pandai, kata boleh pintar, jangan pintar bikin alasan mulu. Nggak lolos dia sebagai karyawan. Nah, makin banyak jabatan seseorang, makin panjang pertanggung jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang miskin mungkin hisapnya sedikit, orang kaya Banyak. sama. Jangan saja ketemu orang miskin ini kan kaya. Nah, itu kan tua dewasa. Iya kan? Ya tua pasti. Dewasa beda. Kan? Ada nggak? Sama orang kaya. Jadi kalau miskin berarti siapa? Saya terus sama tanya, siap miskin? Oh, saya siap miskin. Orang saya miskin dari tadi. Makanya kan bilang itu jangan gini. Ntar kalau gua kaya baru gua ini beramal. Miskin lama. Kapan kaya ini udah amal sekarang aja. Ya, kapan lu kaya nih? Jadi jangan nunggu kaya kalau beramal amal aja. Ini enggak, gua ntar kalau kaya baru beramal. Miskin lama jangan. Kan gitu. Udah sedekahnya cara apa kayak mau tenaga lo, nggak apa sedekah mau senyum dong, nggak apa-apa dah. Kelas senyum dia sedekah kan? Nggak apa-apa udah. Harapan itu apa? Ya kan yang mungkin Allah buat kita. Jadi nanti aku yang menjadi kepala menjadi itu penting. Konteks bahasa gitu. Boleh ya. Berharap tinggi dengan apa yang kita banyak hal lagi itu yang berkaitan harapan itu. Ada yang harapan itu persepsi pikiran individu, ada yang mengatakan harapan itu keseluruhan daya kehendak strategi harapan. Dalam konteks manajemen proses itu ya strategi dan segala macam harapan. Harapan juga bisa bermakna keadaan mental yang positif bagi seseorang. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan harapan itu kemampuan untuk merencanakan jalan keluar, ya kan? Seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa harapan itu dapat dibentuk dan digunakan sebagai sesuatu untuk merubah sesuatu. Ada juga orang mengatakan bahwa harapan itu adalah pengalaman hidup, ya kan? Yang dapat diambil dari orang lain. Makanya sekarang ada manajemen namanya manajemen bilah namanya. Jadi kalau ada pengurus nih seperti Pak Ibnu nih, berapa kalau mau Pak Ibnu? Berapa usianya sekarang? Sekarang 37. 37, yang 40 ya? Kurang 3. Jangan langsung lo, 40 kurang 3. Ya, kalau gitu Quran gitu, pakai bahasa begitu. 300 tahun plus 9 tahun gitu kan kalau kita soal kahfi kan, jadi 40 kurang 3.
maka pasukannya harus bilang yang berusia seusia Pak Ipin itu misalnya 13 orang pengurus, minimal 5 orang itu berusia seusia Pak Ipin, 8 orang lagi orang-orang yang berusia di bawah Pak Ipin, itu bilang. Itu sih, karena kalau nggak begitu nggak akan bisa dibangun perubahan. Gitu. Orang tua itu kan diambil pengalamannya, anak muda diambil semangatnya. Jadi yang namanya pengurus itu kalau dia punya harapan ingin merubah sesuatu harus begitu bilangnya. Jangan tua semua ribet urusannya. Bawa minyak angin terus. Jangan tua semua yang tahu bawa minyak angin. Lama bener apa sih malah apa jam 7 datang jam 9 Pak pakai tongkat yang pelan-pelan nggak kesandung. Pakai basah. Iya kan basah minimal itu 5 orang yang berumur 60 atau 40 tahun itu hadir 2 orang ya bagus. Anak muda dapat hadir 5 orang udah cakep luar biasa. Maka jadi itu perubahan jadi. Kalau begitu jangan muda semua. Tadi bukan ngomongin rapat, ngomongin lain ya. Kalau muda semua kan itu. Iya, nobar dia. Jadi namanya itu menimbang bilas gitu. Dan Rasul juga begitu. Untuk membangun harapan dakwah Islam itu, Rasul di rumahnya Arkam bin Abi Arkam itu memilih para sahabat seperti ini. Bahkan yang namanya apa tuh? Ada seorang komandan besar di Islam itu kan yang berumur 17 tahun itu kan menjadi komandan perang. Dia seperti gitu. Kenapa? Karena tidak akan harapan itu akan bisa merubah sesuatu jika tidak ada manajemen bilang itu. Kalau orang tua semua ribut Pak, apa pensiunan semua ribut kita. Pensiunan semua apa yang harapan kita? Jadi orang tua itu diambil pengalamannya, experience gitu, dan sementara anak itu diambil. Maka kalau pengalaman semangat bergabung, harapan kita akan tahu. Begitu. Kemudian apa aspek-aspek harapan itu? Jadi ada 2 aspek harapan. Ada 3 coba. Yang pertama tujuan, goal of ours. Tujuan yang mampu memuatkan, bukan tujuan sembarangan. Goal ya, dalam tujuan. Jadi kalau kita keluar rumah ini harus punya target. Tujuan itu kan sesuatu yang bisa dinilai jika dikejar dengan target. Contoh misalnya guru nih, saya guru. Dari rumah saya punya target. 2 hari ini ngajar 4 kelas, dan gue sudah ini. 4 target. Yang penting hari ini nilai tugas anak selesai. Walau cuma 30 orang. Harus ada target. Kenapa? Untuk membunuh rasa malas. Karena kalau setiap orang itu mencari kebaikan, harapan baik, yang namanya adu mubin, musuh yang paling nyata siapa itu? Iblis loh. Setan tentaranya terdiri jin, ya kan? Minal jinnati wan nas, terdiri jin dan manusia itu tentaranya iblis. Aku mempengaruhi Pak. Sukses, nggak punya itu sih. Nanti saya secara slide di situ. Anda ke kantor apa minimal kalau Jepang 18 jam ya kerja. Jepang berapa jam kerja? Minimal 18 jam dengan smart busido gitu. Orang Indonesia cuma berapa jam sih? Pokoknya 8 jam. 8 jam. 8 jam cuma malas ya. Dipotong istirahat. Itu slide ya. Karena saya kan termasuk mulai gitu. Di training itu. Itu slide. Ternyata 8 jam itu nggak kepake semua. Dan mereka cuma 10 menit dia kerja benar. Cuma 10 menit dia kerja benar ya, Pak ya. 8 jam yang kerja benar cuma 10 menit. Datang kantor nih, parkir motor, buka jaketnya kan, isir dulu. Iya. Biasalah kantornya kan, isi absen ngomong-ngomong, kabar baik, ngomong di meja satuan membaik, kan baru masuk, datang ke meja, beres-beres meja dulu, enggak baca WA yang masuk segala macam kan, belum kerja belum, wah ke pantry dulu kan, dulu ngomong dulu bla kan segala macam kan, ujungnya apa? Sampai pukul 16. Di sini tuh cuma 10 menit dia kerja. Asli. Belum beres. Ini belum beres tuh kerjanya belum juga. Belum. Artinya dia tidak membangun harapan. Dia tidak membangun target. Dia tidak membangun harapan. Dia tidak membangun target. Dia tidak membangun harapan. 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 Dia tidak membangun h
Kalau susah nih, harapannya tidak akan tercapai kalau tidak mau tujuan membangun target. Jika dia tidak mau target, harapannya akan tercapai. Itu aspek pertama. Yang kedua, willpower, keinginan yang kuat untuk menyelesaikan tanggung jawab. Jadi harus ada willpower, keinginan yang kuat untuk menyelesaikan tanggung jawab. Kan banyak orang yang ntar udah sepanjang waktu anteng dah kalem. Sepanjang waktu ada kan bagus-bagus tenang aja, kerjaan begini mah kecil, mau udah pengalaman gua. Dibunuh tuh willpower oleh hal-hal kayak gitu. Sehingga keinginan untuk menyelesaikan tanggung jawab itu nggak bisa selesai. Nggak bisa selesai. Ya untungnya sudah pensiun mana. Ya sekarang saya udah 65 tahun misalnya. Udah pensiun ya 5 tahun yang lalu. Kan? Tapi orang masih menggunakan kita. Kenapa? Ini orang punya willpower, punya keinginan kuat untuk menyelesaikan tanggung jawab, untuk menyelesaikan amanah, untuk menyelesaikan janji. Bil ukhud itu janji. Baca di dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala, itu ada ayat menjelaskan tentang janji. Jadi Anda punya cicilan nggak dulu? Ada cicilan motor nggak di rumah sih? Ada. Dan harus punya willpower untuk menyelesaikan cicilan itu. Iya, siap. Cicilan rumah kan? Iya. Cicilan rumah. Apanya? Cicilan rumah. Apalagi cicilan rumah. Kita harus punya willpower, harus punya willpower untuk menyelesaikan cicilan kita. Apalagi bangke, kita bangke nggak? Tahu Pak? Bangke kan? Ya. Ribet. Nurdin tuh. Iya kan? Nah, kalau nanti Pak Yakin kan baca ya, di spanduk tuh, bangke dilarang masuk di sini. Nurdin. Iya kan? Jadi kalau kita nggak punya willpower, keinginan kuat untuk menyelesaikan tanggung jawab, untuk selesai, kita nggak punya harapan. Nggak akan ada harapan lunas, Pak. Nggak ada harapan lunas kalau nggak punya keinginan kuat untuk membayar cicilan, kan gitu kan? Ada begitu berharap Allah. Kita harus punya keinginan kuat untuk memenuhi janji kita. Baca surat Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala sahib. Kita berjanji sama Allah untuk menjadi seorang hamba yang baik, yang terus mengesahkan Allah. Itu janji kita, janji primordial kita. Alhamdulillah jadi orang Islam nih. Din kan, din, dana yuhadin dunan. Itu seakan dengan kata-kata dain, utang. Karena din itu, utang itu, dain itu sama dengan seakan-kata dengan din, dana yuhadin dunan, sama atau kata-kata. Artinya orang yang beragama itu aja, dia sedang menyelesaikan hutang-hutang di hadapan Allah. Kalau dia nggak punya keinginan kuat untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, janjiannya sama Allah, wah ribet. Nggak ada yang masuk surga gitu. Nggak kecil masuk surga. Yang kecilnya arang dong tuh, sama itu bau besi, turun neraka. Nah aspek yang ketiga Pak, jalan keluar, willpower. Bahwa seluruh harapan kita itu harus mampu menyelesaikan, memberikan jalan keluar. Makanya sering bertemu muka, bersemuka sering bertemu muka, ya kan? Jangan bertemu layar, ya. Karena kita bertemu layar doang kita. WA bertemu layar ya kan? Kalau bersemuka kita kan harus bertemu muka. Karena menatap teman itu ada rahmatnya di situ, ya kan? Walau bukannya hancur nggak apa-apa, bukan hancur nggak masalah, itu ada rahmat kan gitu, ya kan? Ini ketemu teman nagih semua. Tidak ada jalan keluar, willpower. Jadi harus punya kekuatan untuk menyelesaikan problem dan jalan keluar. Nggak bisa. Itu aspek harapan. Jika ketika hal ini tidak ada, jangan harap punya harapan, nggak bisa. Yang kemudian itu indikator atau karakteristik harapan. Ada berapa? Yang pertama optimisme. Jadi orang yang punya harapan itu harus optimisme. Harus optimis. Kedua apa? Persepsinya mengenai kontrol. Harus kontrol. Jangan boros. Harus dikontrol untuk pengeluaran, harus diminit. Gitu. Jangan boros. Jangan bergala rezeki dari tangan Tuhan. Rezeki kan udah Allah tetapin, udah tenangannya. Jangan juga. Ya kan? Jangan juga.
tenang aja, dari rezeki dari Allah, tenang dong, terkasih kasih betul. Ya nggak? Tapi sesuai nggak dengan apa namanya harapan itu? Belum tentu juga. Allah itu tidak pernah mengabulkan keinginan manusia, tapi Allah memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga itu persepsi mengenai kemampuan pemecahan masalah. Kita mampu memecah. Jadi kalau kita nggak mampu utang, nggak mampu bayar utang, kita ngitung nih, wah gue mampu bayar nih. Udah jangan utang, mundur. Karena kita nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan hutang kita. Mundur, jangan paksa ya. Jangan sosok gengsi, mundur aja. Lebih terhormat gitu. Ini nggak dipaksain, ini nggak gede pasak di tiang. Bangsa. Ya. Yang kedua itu daya saing. Kita punya daya saing. Yang sehat, daya saing yang sehat. Punya daya saing kita. Daya saing itu bisanya dengan disiplin. Bukan ingin nunjukin gue hebat, enggak. Seperti misalnya Pak Agung kan, Satpam nih, Satpam. Bukan tepat waktu, enggak keliling segala macam. Itu bukan karena ingin dibilang enggak. Kenapa? Karena dia harus punya daya saing. Tapi daya saing untuk dapat reward, kan? Jangan bersaing untuk dapat punishment, jangan. Dia bersaing buat tegur sama bosnya. Nih gue bersaing dulu nih supaya gue tegur sama bos gue. Begitu omelin, ketol orang begitu. Ya kan? Dia bersaing buat reward, bukan buat dicaci maki sama orang tuh. Ada reward. Jangan punishment, kan nggak bagus. Dan yang kelima tuh harus punya self esteem, kemampuan perbaiki diri. Langsung punya kemampuan diri. Mengoreksi diri sendiri, muhasabah. Jangan pintar nunjuk orang, diri sendiri kagak. Nunjuknya, gue hati-hati lu ya. Dia lupa nih, satu ke orang lain, dia ke dia nih. Dia lupa. Dia lupa nih. Gue hati-hati lu ya, awas gue. Gitu kan? Dia lupa, satu ke orang lain, tiga ke dia. Satu lagi ke? Oh, kakak. Hati-hati. Nunjuk-nunjukkan. Atau tunjuk tiga ke kita. Lagi. Itu harus punya self esteem, harus jelas kemampuan untuk mengoreksi diri. Yang berikutnya Pak, aspek positif. Kalau kita masuk surga harus selalu berbaik. Misalkan yang buruk sangka pun orang jangan. Ya kan? Contohnya orang Buruk sama dia. matahari itu kan? Dari matahari Pak, dari matahari. Lewat orang. Topi merah, baju merah, celana merah, sepatu merah. Itu. Lagi panas-panasnya. Itu. Wih, orang norak banget. Jangan ngomongan. Norak amat orang merah-merah jalan siang-siang, malah kepanasan tuh. Gak mau urusan dia mau merah-merah. Kan urusan mete. Mending dibilang, no, pitung lewat. Mana kan? Oh, pitung lewat. Mending begitu kalau nggak bagus. Ketimbang bilang orang norak aja, jangan, nggak begitu. Selera dia, biarin aja. Selama nggak merusak pendapatan orang lain, no problem. Sopan itu Pak. Iya kan begitu kan? Enggak. Dengerin lu. Jadi harus punya aspek positif. Contoh tadi tuh, wah hitung lewat, ada yang positif, lebih bagus. Lebih bagus kan? Atau misal bilang ada orang pincang lewat, bagi dia bumi nggak ada yang rata. bagi dia bumi tidak ada yang rata. Ya walaupun nggak bagus, sebenarnya nggak baik. Kalau ngatain orang dengan cara yang lain kan? Iya. Nggak boleh begitu juga. Boleh. Tapi yang jelas membangun emosi itu penting. Jadi jangan ngeluh mulu. Ya mulu ya mulu. Jangan ngeluh. Nggak boleh ngeluh, nggak bagus, nggak positif. Contoh misalnya Semangat. Ya. ini contoh nih. Ada dua orang anak yang sangat dididik dengan rasa syukur yang bagus atau enggak. Main, udah panas-panas pulang ke rumah. Pulang pengen minum. Pas buka kulkas, ternyata di dalam situ cuma tinggal setengah botol air. Ya kan? Anak yang jadi dididik dengan botol, pasti yang botol airnya. Tuh kan? Sementara anak yang dididik dengan syukur, alhamdulillah masih ada setengah
Nah, beda lah maknanya. Iya. Yang satu bilang ya di gelas setengah botol airnya seakan-akan air setengah botol itu nggak cukup buat dia, nggak cukup buat harusnya. Sementara anak yang tadi yang rasa syukur mengatakan alhamdulillah masih ada setengah, optimis Pak dia optimis, positif nih. Bahwa yang setengah botol itu dapat digunakan untuk buang-buang kita haus, meski kita hilang, positif. Itu dia, alhamdulillah lu ngata-ngatain gua, tuh kan? Alhamdulillah ngata-ngatain gua lu pada usah gua hilang sedikit, terus lu nambah, kan gitu. Alhamdulillah sendal gua hilang sebelah, ya kan? Atau alhamdulillah sendal jelek gua diambil orang, nggak apa? Jadi mengubah hal yang negatif menjadi hal yang positif. Itu orang punya harapan. Dan terakhir itu tidak merasakan kecemasan dan depresi. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah merasakan kecemasan, tidak pernah depresi, aman. Dia aman. Karena dia mampu mengelola yang sedikit menjadi besar. Dia mampu mensyukuri. Kalau dia mampu mensyukuri hal yang kecil, maka akan lebih mampu mensyukuri hal yang besar. Emang harapan gede, dapat kecil, alhamdulillah masih dapat 10.000 gue, enggak. Tiba-tiba nih dikasih nih 100.000, alhamdulillah banyak nih. banyak. Karena harapannya menggede, kan disyukuri, besar dia, syukuri. Jadi, tetapi kalau dia nggak mampu mensyukuri hal yang kecil, pada saat harapan yang besar, pingsan dia, langsung kolap. Jadi kemampuan untuk untuk membangun harapan itu penting. Kenapa dia mampu menjalankan kecemasan, menghilangkan depresi. Nah, berikut ini ya sedikit lagi. Ini apa yang mendukung harapan itu? Yang pertama dukungan sosial. Makanya biasanya itu kalau kita pindah rumah itu kita berdoa, ya Allah berikan aku tetangga-tetangga yang baik, positif, selalu positif. Di samping auzubi kalimatil taufiq dan seterusnya baik. Dukungan sosial, termasuk dukungan keluarga, kan? Istri, anak-anak segala macam dikondisikan untuk membangun harapan. Yang kedua apa? Kepercayaan religius. Inilah pentingnya masjid. Karena dia simbol untuk membangun kepercayaan religius terhadap adanya Allah di mata itu. Jadi kalau melihat atau azan, masjid, kata-kata itu semua tuh harapan-harapan yang selalu membangun dimensi keinginan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu controlling. Itu salah satu dari POAC kan, controlling itu. Biasanya HRD itu, kan HRD semua begitu untuk controlling, organisasi segala macam, tempat utama. HRD itu pak kerjanya begitu. Di kantor Pak Nur ada HRD. Saya kontrol bu. Coba kalau kontrol saja, checklist ya. Iya, checklist kontrol. Checklist kontrol ya. Double job Pak. Perlu untuk kontrol kan? Double job. Iya. Wah, kalau tiba-tiba ada insiden, buat saya udah kontrol 10 tahun lalu. Kontrol sih biarin aja. Itu kontrol penting pak. Jadi apa namanya muhasabah orang kontrol. Nah sekarang apa rumusnya? Nah, ini terakhir nih. Apa ada pak rumusnya? Ada pak rumusnya. Kita menggunakan pendekatannya itu teori motivasi quality. Di dalam manajemen itu ada namanya teori quality of yours. QI itu teorinya. Apa teorinya? Mengatakan begini Pak, H1 plus H2 plus H3 dalam kurung HW sama dengan HOF. Itu rumus. Jadi H1 H1 baru H2 plus H2 plus H3 dalam kurung HW kan sama dengan HOP. Nah, biasanya di dalam guru matematika itu yang dalam guru saya kan, ya enggak, kita berbaca itu kan. Biasanya itu kalau ada soal yang ada di dalam kurung, maka guru mengatakan selesaikan dulu kurung itu, begitu kan, matematika itu. Nah, apa itu HW? Hard work, semangat yang kuat, namanya hard work. Semangat untuk bekerja keras. Boleh dibaca di dalam surat apa? Di dalam surat At-Taubah 105. Allah menegaskan itu tentang pekerjaan yang keras. Orang harus punya kemampuan bekerja keras. Bukan keras kerja, bukan.
Ya enggak? Kerja keras. Kerja keras. Bukan anak batu, bukan mesti bukan membongkar WC bukan semua bekerja keras, hard work, bekerja keras. Itu harus selesai dulu. Kita punya nggak semangat untuk bekerja keras? Punya. Itu modal satu, modal bersabar. Itu dulu, baru setelah itu bangun yang namanya H1, quality of your head. Harus punya isi kepala yang Cerdas. isi kepalanya berkualitas. Cerdas. Berpikir kotor bukan bersini. Kerja cerdas. Iya, harus punya kemampuan isi kepala yang bagus. Cerdas. Keras. Apa ciri-ciri orang yang cerdas? Orang-orang yang isi kepalanya bagus, kemampuan menyerap informasi. Mampu menyerap informasi. Jangan tak peduli, pas peduli. Orang-orang yang memiliki kepedulian itu orang-orang cerdas. Peduli dia, Lokal tadi. ya kan? Kemampuan itu. Dia serap informasi, dia olah, kemudian dia komunikasikan lagi. Yang hoax dia buang, hoax dia buang, yang positif diambil. Berarti dia orang cerdas, berarti dia punya isi kepala yang bagus. Cerdas. Dia punya persepsi bagus, punya narasi bagus, punya referensi bagus. Ya kan? Bersih pokoknya. Kemampuan mengolah itu bagus kan, isi kepalanya. Tapi itu juga belum bisa mencapai harapan, harus punya H2. Setelah semangat, apa itu? Quality of your heart. Hatinya harus bersih. Jangan jealous, jangan belantungan, jangan berburu hatinya. Ini nggak udah hati berburu, belantungan, jangan bersih. Walaupun saling, bersih hatinya. Orang nggak pernah iri, nggak pernah hasad, baik aja sama orang. Ini nggak pernah buru-buru tuh atau apa gitu yang jelek, nggak ada, hatinya bersih. Kalau bersih, hatinya bersih, nggak terganggu oleh hal-hal kayak begitu, hatinya bersih. Mau hati selalu berhubungan dengan Allah kalau bersih. Tapi itu juga belum bisa mencapai harapan. Jadi sudah punya semangat bagus, isi kepalanya baik, hatinya bagus belum. Yang ketiga harus ada quality of your hand. Yang ketiga harus punya skill, punya keterampilan. Oleh karena itu, sekecil apapun skill kita harus dihargai. Jangan enggak. Gua kan cuma bisa nyukur doang, ya bagus, itu terampil. Manfaatkan ini dengan baik. Walaupun di DPR nggak apa-apa, enggak. Bukalapak di DPR nggak apa-apa, di bawah pohon rindang nggak apa-apa. Bukalapak hanya masalah, no problem. Bukalapak kasih kaca tepi paku tuh, kaca tuh rindang kan, enggak. Kasih bangku, siap mencukur Anda dengan metode yang terbagus. Enggak, cukur yang baik. Hargai skill itu, walaupun sekecil mungkin. Nah, kebanyakan orang hari ini tidak mampu menghargai dirinya sendiri. Itu soalnya. Saya pernah uji itu, Pak. Waktu saya pernah kasih training di sebuah perusahaan, saya pernah uji beberapa orang karyawan. Saya uji, saya kasih 2 kertas. Kertas yang pertama saya bilang, tulis dalam waktu 5 menit, nah, dalam waktu 3 menit, tulis dalam waktu 3 menit kekurangan diri Anda. Nggak sampai 3 menit, 10 kekurangan dapat. Disimpan. 2, kasih kata kedua. Saya bilang, tulis dalam waktu 5 menit 3 saja kelebihan Anda. Nggak bisa selesai, Pak. Ngelamun, apa kelebihan gue? Ngelamun. Artinya apa? Begitu banyak orang yang menghina dirinya sendiri, nggak menghargai dirinya sendiri, nggak mendiri. Dia nggak mau keterampilan, begitu sekecil pun hargai. Makanya dulu orang-orang Betawi biasanya gitu, orang Betawi itu kalau anak perempuan kalau mau nikah harus punya 3 keterampilan: terampil ngaji, terampil masak, terampil jahit. Dulu di masa-masa kecil itu orang Betawi itu, ya kan? Kalau sudah punya 3 keterampilan ini boleh menikah. Nah, kata emaknya sama anaknya perempuan. Dan belum jangan. Kalau sekarang kan kagak ya. Dia punya kartu ATM berbiji, orang bisa gaji lo, kan gitu. Dulu boleh nikah kalau minimal sampai wadduha. Apa? Itu yang perempuan. Terus bisa jahit ya? Bisa masak? Udah selesai 3. Kalau bisa, oke. Siap dilamar. Dulu, sekarang marga begitu. Ada punya skill. Jadi kalau misalnya
isi kepalanya baik, hatinya bagus, skillnya cakep, punya semangat luar biasa, baru boleh ngomong harapan. Boleh ngomong diri. Tapi isi kepalanya kopong, kan? Hatinya sama orang bebulu aja belakangan. Terus nggak punya skill, nggak ada semangat, ngomong harapan apa? Harapan hatinya ini kan? Harapan apa ngomong? Isi kepala kopong, kotor mulu pikirannya, hatinya jelek, ya kan? Terus skill kagak punya, nggak punya semangat. Apa ngomong? Harapan apa ngomong? Harapan jaya Pak Haji. Desain orang itu juga. Harapan jaya Pak Haji. Hah? Harapan jaya. Harapan jaya. Coba. Jadi itu rumus H1 plus H2 plus H3 dalam kurung HW sama dengan HO. Hakko. Itu kamu harus punya kekuatan kerja keras. Itu dulu yang penting. Tanam sama dulu. Insya Allah kita akan mau diharap. Jadi kalau orang itu isi kepalanya kotor itu, dia malas apa sholat. Buat apa sholat sih? Pahala cuma kelihatan itu juga, sholat juga kelihatan, ngapain ya? Nggak bisa ketahuan, nggak akan boleh ketahuan. Terus hatinya apa? Hatinya bilang, alah dosa kelihatan ini, paling juga gue begini-gini aja masa sholat, tuh kan? Kayak kagak pakai gue begini aja sholat. Hatinya ngapain? Udah itu apa? Udah gitu sholat saya nanya, udah nggak ada ini, nggak ada SOP-nya. Duduk juga sembarangan aja sholat segala macam, nggak indah sama sekali, nggak ada skill jadi, terus nggak semangat. Ini imam lama apa sih ngajinya? Artinya nggak ada semangat. Doanya kayak kemarin. Iya, bagaimana Allah sayang sama dia kalau gitu? Jadi apapun jenis harapan dan pekerjaan itu harus dilaksanakan rumus ini tadi. Harus memiliki isi kepala yang baik, hati yang bersih, skill, kemampuan keterampilan memahami sesuatu, dan punya semangat yang luar biasa. Insya Allah harapan kita terpenuhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannata ma'al aziz wa Rabbana inna taqabbal minallah wa qad qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.